Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang UL, LI, dan bagaimana cara membuat menu. Nah, sebelumnya kita sudah membuat seperti ini ya. Nah, kita akan bahas tuntas bagaimana sih cara membuat ini, seperti itu ya. Oke, ini adalah kodenya. Kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu aja. Kita komentar dulu. Kalau di komentar kan otomatis dia kosong ya, seperti ini. Nah, yang pertama yang akan kita mulai adalah kita menggunakan tag center terlebih dahulu. Nah, ini tag center ini buat apa sih? Nah, ini kita matiin dulu aja ya. Kita satu-satu aja. Ini dimulai dari tag center terlebih dahulu. Nah, di sini tag center itu digunakan untuk membuat apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya gimana contohnya, Pak? Oke, di dalamnya itu seperti ini. Ini center. Jadi ini ada pembuka, ini ada penutup. Kalau di dalamnya itu di dalam di sini ya, di tengah-tengahnya. Nah, berarti di tengah-tengah dari ini adalah codingan yang ini. Berarti dia akan membuat yang ada objek yang ada di tengahnya itu menjadi ke tengah seperti itu. Itulah center. Nah, lalu kalau sudah kita berikan center, kita berikan sebuah gambar. Nah, bagi gambar yang belum ada, silakan di ini aja, di download sendiri, atau enggak bisa dimasukkan di copy dari file lain seperti itu. Nah, di sini downloadnya atau si gambarnya ini, dia ini kita buat width-nya adalah 300. Maksudnya apa width 300? Lebar dari image tersebut adalah 300. Dan untuk height-nya atau tingginya, dia menyesuaikan dari 300 ini, seperti itu. Nah, ini kalau kita save, nah posisinya dia langsung ke tengah. Kenapa? Karena dia ada widget center atau tag center. Kalau misalnya dimatiin tag centernya ya, kita coba. Nah, dia akan menjadi di sebelah kiri, seperti itu. Oke, jadi seperti itu kita tambahkan dulu gambarnya. Nah, lalu apa lagi? Nah, tadi kita ada sebuah garis. Nah, garis di sini dapat dibuat dengan tag yang namanya adalah HR. Seperti ini. Nah, dia akan muncul satu garis yang panjang, seperti itu. Nah, kita coba lagi, kita kasih HR seperti ini ya. Nah, ini kita matikan dulu aja. Nah, jadi garisnya ada dua ya. Garisnya ada dua. HR itu dia sama kayak image, dia cuma ada tag pembukanya aja, dia nggak ada tag penutupnya. Seperti itu. Jadi kalau ingin membuat lagi, kita harus membuat tag HR-nya lagi. Seperti itu. Lanjut, kita akan buat menunya. Menunya itu kita buat dengan menggunakan ULLI. Nah, kalau yang sebelumnya ULLI itu seperti ini. Nah, seperti ini misalkan kita buat home. Nah, maka yang tampil adalah seperti ini. Kita copy lagi, yaitu misalkan adalah list, lalu tabel. Nah, kita save, nah maka hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama kali ketika sudah buat list seperti ini, kita buat apa? Kita hilangkan terlebih dahulu titiknya. Nah, untuk hilangkan titik, kita bisa memberikan sebuah type. Type-nya itu adalah none. Nah, ketika type none, maka dia akan menghilang. Nah, lalu habis itu, kita buat si home-nya ini, list home table ini menjadi ke samping atau menjadi satu baris. Kan kalau ini kan 3 baris ya. Kita buat jadi sebaris. Nah, itu gimana? Cara apa yang dibuat? Nah, caranya itu kita menggunakan sebuah CSS atau menggunakan sebuah style kalau di dalam HTML. Nah, caranya itu jadi di LI-nya ini diberikan style semuanya ya. Jadi ini bisa diblok aja dengan cara menekan Ctrl D nantinya ya. Ini diblok dulu, habis itu tekan Ctrl D seperti ini. Nah, lalu habis ini baru kita tulis di sini adalah style. Nah, style yang membuat dia menjadi satu baris adalah bernama float. Di sini kita ada CSS atau style float ya. Nah, float itu apa sih? Float itu dia adalah sebuah CSS atau sebuah style yang dapat mengampungkan sebuah objek. Ngapung gimana, Pak? Nah, kita misalkan contohnya kita berada di dalam air ya, seperti itu ya. Nah,
biasanya itu setiap objek itu dia ada pemberatnya. Jadi ketika kita buat objek, dia akan turun ke bawah. Ketika buat objek lagi, dia akan menimpa objek yang ada di bawah. Ketika buat objek lagi, nimpa lagi, nimpa lagi, nimpa lagi, sehingga dia secara berurutan seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan float, bebannya itu yang ada tadi dalam objek itu dia menghilang. Jadi dia itu bisa mengapung ke atas seperti itu ya. Bisa mengapung ke atas, bisa mengapung ke atas seperti itu. Nah, di sini ada dua properti yang bisa digunakan, yaitu adalah left dan juga right. Kalau left berarti posisi mengapungnya itu dia lebih cenderung ke kiri seperti itu ya, tanpa mempedulikan task center. Nah, contoh misalkan ini kan task center kan seharusnya berada di tengah-tengah dong. Nah, tapi kalau kita menggunakan float, dia tidak memperdulikan efek center. Jadi dia tetap aja dia posisinya di sebelah kiri, mentok kiri seperti itu ya. Nah, kanan pun sama. Ketika kita menggunakan float right, nah otomatis dia juga posisinya menuju ke kanan seperti itu ya, atau pojok kanan seperti itu. Nah, kita coba misalkan adalah left terlebih dahulu. Nah, ketika kita tulis left, nah dia posisinya di sebelah sini. Dia ada left-nya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan right, nah dia bentuknya seperti ini. Ya, home dulu, list table. Kalau tadi home, list table, bedanya seperti itu ya. Jadi, kalau tadi kan dimulai dari home terlebih dahulu ya. Home, list, table. Tapi kalau ini beda. Kalau ketika right, dia yang muncul adalah table, list, home. Seperti itu. Ibaratnya berbeda ya. Dimulai dari widget yang paling bawah dulu, baru ke widget yang paling atas. Tapi kalau yang tadi, yang kiri, berarti dia dari atas dulu, baru ke paling bawah. Seperti itu. Oke, kita berikan ke left aja. Nah, ketika kita melihat di sini ya, ketika kita kasih float left, jadi objek yang tadinya kan ibaratnya kan dia kan kasih float left ya, otomatis dia bebannya hilang, dia naik ke atas. Nah, otomatis yang widget yang di bawahnya gara-gara ada space kosong nih, yang gara-gara dia udah naik ke atas, nah dia ke atas seperti itu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak garis ini nih. Garis yang ini ya, ini kan ada garisnya. Ini kenapa sih garisnya naik seperti ini? Nah, itu karena dia kena efek si pengapungan yang tadi, pengapungan si table. Nah, ini kan ada table tadi kita kasih float left juga. Jadi otomatis objek yang selanjutnya dia juga akan mengisi di sampingnya seperti itu. Kalau misalnya masih ada space, dia akan mengisi. Nah, kebetulan ini masih ada space, jadi dia keisi. Nah, terus kalau misalnya nggak mau kita kasih kayak begini gimana, Pak? Nah, caranya adalah di bagian HR-nya, kita dapat memberikan style, yaitu adalah clear board. Nah, dengan clear board ini, dia mentiadakan efek dari si float, seperti itu. Kita save, kita lihat. Nah, seperti ini. Dia langsung meniadakan. Jadi yang tadinya dia di sini, ya diubah jadi ke paling bawah, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buat si menunya ini berada di tengah-tengah. Gimana caranya? Caranya adalah, yaitu yang pertama kita dapat menggunakan style lagi. Yang tadi kan di UL kan ini kan baru tipe non aja. Nah, kita berikan style. Kita tentukan dulu ukurannya. Ukurannya misalkan kita mau berikan ukurannya langsung aja ngikutin yang di bawahnya ya, 15%. Nah, ketika dia diberikan 15%, dia otomatis ke tengah. Loh, kenapa Pak kok bisa ke tengah Pak? Tadi dia nggak bisa ke tengah Pak. Oke, di sini kita bisa melakukan inspect element. Inspect itu gunanya untuk mengecek ya, ketika CSS kita itu jalan apa enggak, atau style kita itu jalan apa enggak. Nah, kita lihat di sini, di bagian UL-nya aja ya. Kalau misalnya kita udah arahkan ke sini, kita bisa mengarahkan ke codingan UL. Nah, ketika kita menuliskan dengan 15%, maka dia lebarnya adalah 15%. Kalau misalnya ini dimatikan, contoh ya.
Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya dia seperti ini. Nah, kalau misalkan mau edit-edit biar ngepas, kita dapat menggunakan yang namanya inspect element. Nah, di inspect element ini kita bisa arahkan ke home ya, langsung ke home. Nah, dari home ini kan dia kan langsung menunjukkan ke LI ya. Ketika dia diklik sini, ketika kita klik select page, kita misalkan ke image, nah maka dia akan langsung ke codingannya. Nah, kita mau ke UL. Karena UL ini susah diklik, jadi kita ambil ke kode yang paling dekat aja. Yang paling dekat adalah LI ya, karena LI biasanya berdasarkan dengan UL. Seperti itu. Kita klik. Nah, ketika klik UL seperti ini. Nah, kalau misalkan posisinya masih belum tengah, ini kita bisa gedekan atau enggak bisa kita kecilin seperti itu. Kalau misalkan kecil kita lihat dulu. Oh, kalau kecil dia bisa makin ke tengah. Oke, kalau gede dia makin ke kiri. Nah, berarti kita kecilin aja. Kita pasin sama tengah seperti itu ya. Nah, misalkan 10 aja. Kalau merasa kita udah pas nih 10 nih. Ya udah. Jadi kalau inspect elemen ini, apapun yang kita ubah di sini ketika kita refresh, maka dia akan kembali lagi normal ya, atau kembali lagi ke sesuai codingan. Jadi dia nggak langsung berubah. Jadi ketika sudah dapat ukuran yang pas, kita langsung ubah di sini. Yaitu tadi adalah 10. Seperti itu. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini. Nah, lalu kan biasanya kalau menu kan ini nggak ada jaraknya Pak. Gimana Pak? Biar dia nggak ada jaraknya. Oke, biar dia nggak ada jaraknya, kita dapat menggunakan yaitu adalah margin. Gimana Pak caranya? Oke, misalkan di bagian home di sini kita berikan yaitu margin. Margin itu apa sih Pak? Margin itu jarak ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di semester 2 tentang margin ini. Margin itu adalah jarak luar atau jarak antara objek. Jadi objek satu misalkan home dengan objek list seperti itu. Jadi objek home sama objek list itu bisa kita atur jaraknya menggunakan yang namanya margin. Nah, margin ini dia mempunyai arah. Jadi margin kita mau kasih margin atas, margin left, margin bottom, atau margin right. Nah, karena dia berdempetan si home ini dengan list itu kan di sebelah kanan ya. Berarti kita dapat menggunakan margin right seperti itu. Nah, kita berikan misalkan margin right-nya itu adalah 20 px seperti ini. Kita save. Nah, maka dia udah akan memberikan space ya seperti itu. Nah, lalu kita berikan lagi misalkan contoh di bagian listnya karena dia masih nyambung sama table ya. Nah, ini kita berikan lagi margin right. Nah, maka dia otomatis dia akan seperti ini. Oh, misalkan dia nggak ke tengah-tengah nih, caranya gimana biar dia ke tengah-tengah? Nah, kita gedein. Nah, ukurannya adalah 13 contohnya ya. Oke, kita tulis deh. Ukurannya adalah 13%. Oke, jadi tadi sudah bisa ya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini berarti sudah selesai ya, atau sudah paham semua. Lanjut kita akan membuat linknya. Untuk membuat linknya itu kemarin kita belajar tentang menggunakan href. Nah, ini kita cut saja home-nya, kita masukkan ke dalam A. Sama listnya juga kita masukkan ke dalam A. Tabelnya juga kita masukkan ke dalam A. Oke, lanjut kita akan memberikan linknya. Kemarin kan kita sudah belajar memberikan link ya. Nah, untuk memberikan link, ini kita bisa dapat menggunakan kontrol spasi atau Ctrl spasi. Nah, kita dapat mengarahkan mau ngarah kemana. Misalkan untuk home, karena ini adalah home-nya, berarti kita bisa memanggil atau mengelingkan ke arah index HTML. Jadi ketika diklik home, dia ngarahnya ke file ini juga, seperti itu. Kalau list, kita buat kalau list adalah unorder list saja ya, unorder list seperti itu. .html. Lalu kalau table kita buat adalah table.html seperti itu. Jadi di sini udah punya link seperti itu ya. Nah, ini kita hapus komentarnya.
Lalu kita buat contoh adalah welcome aja seperti ya. Kalau biasanya kalau ada halaman home kan ada kalimat-kalimat welcome seperti itu ya. Nah, kita berikan misalkan H1 selamat datang di website saya. Seperti ini. Lalu kita berikan kata-kata lah gitu ya. Biar nggak kosong-kosong banget, kita berikan lorem ipsum. Cara penulisan yang cepat bisa seperti ini ya. P kasih tutup ini ya, tutup apa? Tutup kurung siku, langsung tulis lorem kali 5 saja seperti ini. Enter. Nah, maka dia langsung otomatis seperti ini. Nah, kita save, kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Oke. Udah lumayan panjang. Nah, ini udah ada selamat datang. Nah, ini kalau diklik dia udah bisa mengarahkan ke nah, di sini ada order list dan di sini adalah table. Nah, di sini kan kita masih backnya itu masih pakai browser. Kita buat saja lagi menunya. Jadi di setiap order list atau di setiap tabel dia ada menunya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita copy. Yang centernya ini kita copy. Nah, seperti ini ya. Pak, kalau ngopinya pakai cara cepat ada nggak sih, Pak? Ada. Caranya gimana, Pak? Nah, perhatikan pada tag pembukanya ya, khusus yang ada tag pembukanya. Jadi, ada tag pembuka sama tag penutup. Seperti ini, karena dia tag pembuka sama penutup ya di sini. Fungsi utamanya di center, yang menyeliputi semua menunya ada di center. Nah, kita dapat mengklik yang bagian pembuka center terlebih dahulu. Lalu, klik yang ada di baris ke-12. Nah, ini kan di sampingnya ada panah ke bawah ya. Ini kita klik saja. Nah, maka dia akan otomatis dia akan menciut ya atau ke minimize seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita copy aja langsung. Nah, kayak gini. Kita blok, kita copy deh. Nah, kita buka misalkan tadi adalah unordered list dulu. Nah, di bagian sini kita enter, kita paste. Nah, jadi dia langsung semuanya tuh. Jadi nggak usah repot-repot lagi kita harus ngopi semuanya. Nah, ini kan cuman beberapa baris saja. Kalau udah 1000 baris, wah lama banget kita udah gini aja. Nah, kalau kalau gini kan lebih simpel. Kita cuman klik yang ini aja, kita blok, kita copy. Tuh, lebih simpel ya. Ini kita save. Terus di bagian table juga ini kita enter aja. Kita pastekan. Nah, kita save. Nah, sekarang kita coba. Misalkan ini kan home ya. Kita menuju ke list. Nah, list dia juga udah ada. Kita menuju ke tabel. Nah, tabel udah ada. Kita menuju ke home. Nah, dia sudah ada. Nah, berarti di menu-menu kita sudah saling terkoneksi. Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi tes. Oke, jadi pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata, Anda mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.